Hai everyone, saya Indah Putri Jessica Retor dengan NIM 200611020014. Dalam pembuatan video ini, saya akan membuat tugas untuk memenuhi mata kuliah manajemen strategi dengan dosen pengampu. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai wisata alam yang berada di daerah Rembokan atau biasa yang disebut dengan wisata alam Semeru Endo. Namun sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa sih yang dimaksud dengan wisata. Nah, wisata adalah studi yang telah menarik banyak perhatian, baik dari kalangan akademis maupun non-akademis. Pariwisata merupakan segala naluri manusia sejak dahulu, yaitu hasrat untuk mengadakan perjalanan. Benar bukan? Pariwisata juga merupakan sektor yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Sudah jelas kan apa itu wisata? Nah, sekarang kita juga perlu untuk mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan kepariwisataan. Nah, undang-undang tentang kepariwisataan yaitu daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman akan kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Dan daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut dengan destinasi pariwisata. Nah, bagaimana? Sudah jelas kan apa itu wisata dan apa itu pariwisata? Dan sekarang kita masuk pada inti wisata yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu tentang wisata alam yang berada di daerah Rembokan atau biasa disebut dengan wisata alam Semeru Endo. Semeru Endo merupakan lokasi wisata yang memberikan atraksi wisata dalam bentuk wisata buatan. Semeru Endo ini merupakan lokasi wisata kolam renang, pemandian air panas, dan penginapan. Lokasi wisata ini telah berdiri sejak tahun 70-an. Lokasi wisata ini berada di pinggir Danau Tondano yang memiliki pemandangan yang indah serta luas lahan sebesar 5 ha. Semeru Endo ini juga adalah sebuah tempat rekreasi keluarga yang lokasinya berada di tepian Danau Tondano, tepatnya di Desa Leleko, Kecamatan Rembokan, Minahasa, yang jarak jauhnya sekitaran 12 km dari Tondano, 45 km dari Kota Manado, 65 km dari Bandara Internasional Samratulangi. Pintu masuk ke lokasi wisata Semeru Endo ini berada di ketinggian sekitar 1000 meter di atas permukaan laut. Nama Semeru Endo ini sendiri diambil dari bahasa Rembokan yang memiliki arti menghadap langsung matahari terbit. Semeru Endo mempunyai keistimewaan yang tidak dapat dibandingkan dengan tempat lain yang berada di Sulawesi Utara, yakni merupakan wisata yang tersedia kolam renang dan bak rendam dengan air panas yang alami. Tempat wisata Semeru Endo ini terdapat beberapa fasilitas wisata yang menunjang tempat objek wisata Danau Tondano. Di antaranya terdapat penginapan, restoran, aula, kolam renang, yang sangat menunjang untuk wisata keluarga yang akan berkunjung di tempat ini. Juga terdapat ruang terbuka hijau yang cukup luas untuk memberikan kenyamanan kepada setiap pengunjung untuk menghampiri atau menyinggahi tempat wisata tersebut. Nah, pengembangan objek wisata Semeru Endo Kabupaten Minahasa adalah sebuah tempat panorama objek wisata yang indah, lokasi pariwisata yang aman dan asri. Aman sebagai lokasi wisata, tersedianya bahan baku eceng gondok sebagai bahan olahan kerajinan yang dibuat oleh masyarakat setempat. Objek wisata Semeru Endo kemudian dipasarkan sebagai lokasi wisata Sulawesi Utara yang memiliki keadaan yang baik dan cocok untuk wisata keluarga. Objek wisata Semeru Endo Kabupaten Minahasa ini tersedia bangunan akses jalan penghubung dari airport ke tempat wisata. Minat pariwisata masyarakat yang tinggi, tersedianya destinasi, serta dukungan dari pemerintah.
Nah guys, setelah mendengar banyak mengenai Sumaru Endo, sekarang kalian penasaran kan apa visi misi dari Sumaru Endo ini? Yang pertama yaitu visi menciptakan sebuah wisata yang bersih, aman, nyaman, tentram, dinamis, serta seni dan berbudaya religius yang berkualitas untuk menjadikan daerah Rembokan atau yang lebih tepatnya Sumaru Endo ini menjadi tempat wisata edukasi masyarakat dan juga mewujudkan kelestarian alam setempat yang berbudaya saing berbasis sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Kedua yaitu misi yang terdapat beberapa poin, yaitu poin yang pertama meningkatkan kualitas objek dan daya tarik wisata, yang kedua memanfaatkan dan menggali potensi SDA dalam mendukung tempat rekreasi Sumaru Endo sebagai tempat wisata agar bisa lebih baik lagi ke depannya. Yang ketiga, mengembangkan produk kepariwisataan melalui pengembangan tematik kepariwisataan terpadu dalam satu kesatuan kawasan pengembangan pariwisata. Dan yang terakhir, meningkatkan jumlah gazebo di beberapa titik sekitar ruangan terbuka hijau sehingga dapat memberikan nilai estetika yang baik di pemandangan mata dan dapat memberikan kenyamanan kepada pengunjung yang akan berkunjung di tempat tersebut. Dengan tujuan untuk mengetahui kondisi existing wisata Sumaru Endo dan untuk mengetahui tentang kesesuaian wisata Sumaru Endo dengan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan. Sasaran Sumaru Endo untuk menjadikan tempat wisata yang kaya akan sumber daya serta ikut melestarikan budaya dan mengembangkan sarana prasarana serta fasilitas pariwisata dan menunjang pariwisata sesuai dengan target pasar. Selanjutnya kita masuk pada analisis SWOT. Yang pertama ada kekuatan, yaitu panorama yang indah, lokasi wisata yang menarik, nyaman dan asri, tersedianya bahan baku eceng gondok sebagai bahan olahan kerajinan, cocok sebagai wisata keluarga, aman sebagai lokasi wisata, lokasi yang strategis, serta keadaan jalan yang baik. Yang kedua kelemahan yaitu sumber air bersih dan listrik yang belum memadai, industri pendukung objek wisata berupa kerajinan tangan belum tersedia, promosi atau pemasaran objek wisata yang kurangnya penjualan merchandise, sampah banyak berserakan, kurangnya sarana prasarana, dan yang terakhir tidak tersedianya jaringan internet yang bagus. Yang ketiga peluang, yaitu tingginya minat masyarakat berpariwisata, adanya akses jalan penghubung dari airport ke Sumaru Endo, tersedianya jalur destinasi wisata, Minahasa berada di kawasan wisata nasional, dan yang terakhir dukungan pemerintah untuk mengembangkan wisata. Yang terakhir yaitu ancaman. Yang pertama munculnya objek wisata lain yang lebih menarik, yang kedua jarak tempuh rata-rata lebih dari 1 jam ke lokasi wisata. Yang ketiga, kunjungan wisatawan dipengaruhi oleh isu-isu negatif. Dan yang keempat, kemungkinan longsor di sepanjang jalan menuju lokasi wisata. Oke guys, sekian pembahasan video mengenai wisata alam dari saya. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih, thank you for watching, goodbye.